Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Thumma khudh ghurfatan li anfika wastanshik biha thalathan wastanthir ma fil anfi min rutubatin wa qul fil istinshaki Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin wa minal istinthari Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar ila akhir maqala radhiyallahu anhu wa arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiri majlis maulid, majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penyebab kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imamul Ghazali. Kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan awal daripada sunnah-sunnah wudu, yang mulai membasuh dua telapak tangan dan bacaan-bacaannya, kemudian membersihkan mulut dengan cara berkumur 3 kali, juga doanya sudah kita bahas. Maka yang selanjutnya yaitu khudh ghurfatan li anfik. Sunnah yang berikutnya, ambillah air untuk dimasukkan ke hidung. Artinya disedot sedikit saja, jangan terlalu banyak karena bisa masuk ke atas ya. Bisa pusing nanti. Sedikit saja. Kemudian dikeluarkan sambil memasukkan kelingking tangan kanan dan kiri ke lubang hidung. Jadi kotoran-kotorannya dikeluarkan. Dan itu dilakukan, memasukkan air ke hidung dan membersihkan lubang hidung ini dilakukan 3 kali ketika wudu. Jadi disedot sedikit kemudian dikeluarkan. Itu sambil dibantu pakai kelingkingnya dikeluarkan kotorannya. Kemarin sudah kita praktekkan. Setelah menjalankan sunnah-sunnah yang awal, kemudian diambil air, ada di telapak tangan kita, 2 telapak tangan itu, dimasukkan ke mulut sebagian, kemudian diangkat kepala, airnya disampaikan ke tenggorokannya dia, kemudian dimuntahkan. Sisa air yang ada di tangan ini dimasukkan ke hidung sedikit, disedot, kemudian dikeluarkan sambil dikeluarkan kotoran-kotorannya. Dan itu diulang 3 kali. Keluar hidung lagi, ambil air baru lagi, mulut dikeluarkan, kemudian hidung disedot sedikit, dikeluarkan sambil dibersihkan. Dari segi kedokteran, kalau kita melakukan ini minimal sehari 5 kali misalnya, insya Allah ya bebas daripada penyakit yang berkaitan dengan rongga mulut ya, kemudian yang ada di hidung, flu dan lain-lainnya. Cuman sedikit yang rutin mengamalkan sunnah ini sedikit. Kemudian beliau mengatakan ketika memasukkan air ke hidung, memasukkan airnya kan 3 kali, mengeluarkannya juga 3 kali, maka berdoa. Ada doanya.
Apa doanya? Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min rawaihid nar, daripada baunya neraka. Jadi neraka itu ada baunya. Wasu'id dar, dan aku berlindung kepadamu daripada buruknya tempat kembali yang buruk, baik itu kuburnya atau nanti ketika dibagi manusia menjadi dua kelompok, ya, fariqun fil jannah wa fariqun finnar atau fis sa'ir. Maka mudah-mudahan kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, dihadirkan makna bahasa Indonesianya. Seperti kemarin. Jadi ketika masukkan air ke hidung, ya, dalam hatinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bau neraka dan tempat kembali yang jelek, yang buruk. Itu ketika mengeluarkan air daripada hidung. Adapun ketika airnya ditarik ke atas, disedot ke atas, maka doanya Allahumma, ya Allah, arihni, jadikan aku orang yang mendapati raihatal jannah, bau-bauan surga. Ketika nyedot itu, ya, wa anta anni radin, dan engkau ya Allah saat itu dalam keadaan ridha kepadaku, bisa mencium bau surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika airnya dikeluarkan, maka doanya aku berlindung kepadamu daripada bau neraka dan tempat kembali yang buruk, begitu. Dirutini itu makna doanya kalau memang tidak dihafal bahasa Arabnya. Baru setelah kumur dan membersihkan hidung 3 kali beserta doa-doanya, barulah berpindah kepada rukun. Bukan sunnah lagi ini, rukun. Rukun daripada wudu. Fardu yang wajib daripada wudu, yaitu mengambil air liwajhik, untuk mengusap wajah. Setelah kumur, bersihkan hidung 3 kali, ambil air lagi, diusapkan ke wajahnya dia 3 kali. Faghsil biha min madda'i tasdihil jabha ila muntaha ma yukbilu minadzakan fitul. Maka wajah manusia ini yang perlu dikenakan air wudu, harus kena air wudu, itu kalau dari bawah ke atas, maka mulai tempat tumbuhnya rambut, mulai ono rambutnya di mana, di atas dahinya itu, sampai ke apa ini, dagu, ya, sampai sini. Ini atas bawahnya, batasannya. Adapun lebarnya, menyampingnya, minal udhun ilal udhun fil ard, dari telinga ini, batas telinga ini sampai ke batas telinga yang satunya, ya, itu lebarnya. Jadi memanjang lebarnya. Jadi yang ada di area ini harus kena air semuanya. Nah, cara mengusap wajah itu bebas sebenarnya, mau begini, ya, mau teko samping, cuman sunnahnya dari atas. Ambil air, siram dari atas. Sunnahnya dari sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada area yang perlu diperhatikan, yaitu maudhi'it tahdzif, menyampaikan air ke maudhi'it tahdzif, tempat tahdzif itu ini loh. Yang biasanya dibentuk kayak potongan itu, rambut itu, ya. Di atasnya telinga ini ada rambut di sini. Itu wajib kena air karena itu termasuk wajah. Biasanya perempuan diilangi itu biasanya. Kayak lanang kan ono misalnya. Kalau perempuan biasanya tidak ada ini, biar kelihatan wajahnya semakin
ya, bulat atau apa misalnya. Nah, itu termasuk wajah, harus kena air itu. Termasuk wajah harus kena air. Kemudian bahwa mayat dan hiyata sya'ri anhu. Di dalam wajah manusia ini ada rambut. Di antaranya yaitu al-hajibaini, dua alis. Alis ini harus kena air. Ya, luar dalam. Dalamnya kulitnya ini harus kena air. Mungkin ibu-ibu ada yang alisnya dicukur mungkin ya. Alhasil area sini harus kena air. Wasyaribain, dan kumis. Kumis yang ada di atas mulut ini harus kena air, dan rambut yang ada di bawah mulut ini harus kena air semuanya. Wal ahdab, dan bulu mata. Bulu mata harus kena air. Wal idharaini, dan rambut yang sejajar dengan telinga ini loh, godek ini loh. Godek ini harus kena air ketika ngusap wajah. Nah, adapun al-lihyah, adapun jenggotnya laki-laki, maka dibagi menjadi dua. Lek jenggotnya tebel, maka yang diusap yaitu bagian yang nampak dari depan saja, bagian luarnya saja. Juru-juru di sunnah di sela-selai nanti, tidak wajib. Tapi lek jenggotnya tipis, jenggotnya mek 3 misalnya ya, atau 10, ini harus kena semuanya. Harus sak juru-juru ini kena, itu harus luar dalam harus kena. Kapan dikatakan jenggot itu tebel, kapan dikatakan tipis? Yaitu kalau kita ngobrol dengan dia, kulit dagunya itu tidak kelihatan, ketok ireng tok ngono. Itu berarti tebel, dianggap tebel itu. Tapi si ketok putih-putih ini kulitnya masih kelihatan, itu tipis, harus kena air semuanya. Nah, kemudian wa qul inda ghuslil wajhi, dan ucapkan doa ketika mengusap wajah. Ketika mengusap wajah itu ada doanya juga. Jangan lupa niat ya. Niat wudu itu ketika usapan pertama. Ambil air, siram. Ketika air nyampe ke muka, dalam hati nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Saya niat wudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ketika mengusap wajah yang pertama, kemudian baca doa ini. Allahumma ya Allah, bayyid wajhi, jadikan wajahku itu putih bersinar, binurika, berkat cahayamu, yauma tabyaddu wujuh awliyaik, di hari wajah para wali-walimu itu bersinar. Jadikan wajah saya juga bersinar ketika itu. Wala tusawwid wajhi, dan jangan kau jadikan wajahku hitam pekat, bidzulmatik, karena kegelapanmu, karena ditakdir sama Allah. Yauma taswaddu wujuh a'daik, di hari wajah-wajah musuh-musuhmu menjadi hitam pekat, saya jangan dijadikan seperti itu. Jadikan wajah saya bersinar seperti wajahnya para wali-wali Allah. Itu ketika ngusap wajah, doanya seperti itu. Jadi ketika ngusap wajah, minta supaya nanti di hari kiamat wajah kita diterangi sama Allah seperti wajahnya para wali, dan tidak dijadikan wajah kita hitam seperti wajahnya musuh-musuh Allah nanti di hari kiamat. Nah, insyaallah dengan doa ini apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bagi yang jenggotnya tebel, setelah ngusap wajah 3 kali, ambil air,
Ya, tangannya dibasahi, kemudian jenggotnya teko nisor diusap. Ya. Jenggot sing tebel tadi diusap 3 kali, sunnah itu. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi, karena Nabi itu jenggotnya tebel ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ini akan kita bahas rukun yang kedua, yaitu mengusap 2 tangan. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur.